Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ada bisa ngajar secara langsung di minggu kemarin sama hari ini. Soalnya lagi ada kendala beberapa hari ini, lagi tidak enak badan, enak ke kampus. Kita coba dari awal lagi, soalnya ada beberapa yang masih belum ngerti tentang reaksi. Jadi di mekanika rekayasa ini kita ngitung misalnya satu perletakan kayak gini. Apa sih yang dicari dari perletakan ini? Pertama yang dicari itu reaksi, yang kedua itu momen, yang ketiga lintang, dan yang keempat itu normal. Untuk hari ini kita sampai ke momen dulu. Jadi dari reaksi kebaca ya. Nah ini reaksi itu adalah gaya awal. Biasanya jadi kalau ada aksi itu tuh pasti ada reaksi. Dan gaya nih, gaya reaksi, gaya apa sih itu gaya? Gaya itu kalau kalian pernah dengar di SMA atau SMK, gaya itu tarikan atau dorongan. Bisa jadi disebut suatu benda berpindah atau bergerak itu disebabkan oleh gaya. Berarti sudah termasuk gaya. Jadi misal dalam suatu perletakan ini gaya dia ke bawah tuh. Kalau gaya dia ke bawah pasti ada aksinya. Reaksi pasti ada reaksi. Gaya ini menyebabkan aksi. Nah terus pasti kalau ada aksi ada reaksi, ada ada masalah, ada penyebabnya kayak gitu. Nah, ada aksi ada reaksi dia ini diperletakkan. Nah dua ekor ini adalah reaksinya tuh. Jadi aksinya siko, tapi gara-gara di sini ada dua perletakan, jadi reaksinya terbagi dua, kayak gitu. Kenapa sih dibagi dua? Biar reaksinya tuh dia tidak terlalu besar. Kan kalau perletakannya siko, otomatis gaya reaksinya ini sebesar dengan aksi. Tapi di sini tidak, reaksinya jadi terbagi dua kayak gitu. Nah, jadi kita kayak disimpul ke tuh untuk gaya yang untuk kita balikin ke dia itu tidak usah nak sepenuh dengan gaya aksi, cukup reaksi dengan gayanya setengah dari sini kayak gitu. Lanjut, mungkin agak kurang ngerti juga. Ada aksi ada reaksi, ini gaya, ini gaya, ini juga gaya, jadi seluruhnya tuh adalah gaya. Lanjut, apa nih potongan kiri dan potongan kanan? Ini di bidang momen adanya. Di bidang momen ini kalau ditinjau kiri potongan, kalau di sebelah kiri dia bakal jadi, kalau yang searahnya itu plus, berlawanan arahnya itu minus. Kalau ditinjau dari kanan potongan, yang searah itu minus, yang berlawanan itu plus. Agak kita lewatin dulu itu, agak kita bahas lagi. Di bidang lintang dia ngelihat dari momennya tuh lah. Kalau di kiri potongan lintangnya tetap plus, kalau di kanan potongan lintangnya berubah jadi minus. Agak juga itu, jadi ini cuma pengetahuan umum. Di bidang normal ini ada karena dia ada gaya horizontal. Oh ya, untuk gaya lagi, gaya itu dalam mekanika rekayasa ada tiga kalau yang kita pelajari. Gaya vertikal, yang kedua gaya horizontal, yang ketiga gaya momen. Nah, apa itu gaya vertikal? Gaya vertikal itu gaya yang ke atas atau ke bawah, atau gaya yang tegak lurus.
Untuk gaya horizontal itu gaya yang sejajar gitu, nah, atau yang ke kanan ke kiri. Untuk momen itu adalah gaya putaran, dia lambangnya kayak gini atau kayak gini gitu, nah. Jadi selain gaya yang ke atas ke bawah, ke kiri ke kanan, dia ada gaya putaran juga. Jadi kalau ada barang, kalau kalian tekan ini, itu gaya vertikal. Kalau misalnya barangnya lurus, kalian tekan ke samping, itu gayanya horizontal. Tapi kalau misalnya kalian patahi kayak gitu, nah, cetok, nah, gaya yang diterima di tangan, gaya putar, itu adalah gaya momen gitu. Jadi harus dipahamin lagi, ini dasar vertikal horizontal momen. Lanjut ke reaksi perletakan. Di sini di reaksi perletakan ada beberapa nama-nama perletakan. Pertama, perletakan jepit, perletakan sempurna karena dia bisa menahan 3 gaya. Gaya horizontal, gaya vertikal, dan gaya momen. Harus diapalin ini, soalnya kepake terus gitu kan, sampai ke unstruk, ke semester 4, 5, sampai lulus, sampai pegawai juga masih kepake. Biasanya untuk di perletakan jepit, dia ini berada pada konstruksi yang nyangkut untuk dilanjutkan. Maksudnya apa sih? Misal konstruksinya kayak ini. Nah, ini kan kalau cara pengerjaannya tuh dipisah-pisah. Ini A, B, C, D, E, F. Kita tidak bisa langsung gawe ke dari A sampai E. Kita gawe ke dari A sampai C dulu. Kalau A sampai C nya dicabut, dia gambarnya bakal kayak ini. Nah, di sininya bakal jepit di bagian C. Begitu pula di EF. EF kalau diangkat, dicabut, dia di EF bakal jadi jepit. Nah, di sini maksudnya apa? Jadi kalau misalnya dia ada kelanjutannya lagi, maka perletakan pas dicabut itu jadinya jepit. Kalau misalnya dia di akhir, dia bisa sendi, bisa roll. Tapi kalau misalnya masih ada lanjutannya, dia pasti jepit kayak gitu. Di jepit ini biasanya pada gedung. Nah, ada sendi, ada roll. Sendi bedanya dia udah katik buletan di bawah. Kelihatan enggak tuh ada lingkaran tuh. Nah, ini kalau yang ada lingkaran dia cuma satu gaya vertikal. Kalau untuk yang udah katik lingkaran segitiga bae, dia ada gaya horizontal, ada gaya vertikal. Biasanya sendi dan roll ini berada di konstruksi jembatan. Yang keempat itu gaya pendel. Apa sih gaya pendel? Gaya pendel atau perletakan pendel atau namanya perletakan semu. Perletakan pendel nih dia bisa jadi sendi atau roll, tergantung yang dibutuhkannya apa. Jadi misal ada gambar lagi, misal di sini roll, di sini sendi. Di sini sendi, di sini roll, di tengah-tengahnya pendel. Nah, kita tidak boleh langsung gawe ke, soalnya dia sini dikasih pendel, berarti dia harus dicabut. Kalau di sini A, ini B, berarti ini C, berarti A kita cabut dulu pendelnya C. Di sini sudah pasti sendi. Nah, ketika dalam satu bidang atau satu batang, kalau sudah ada sendi, sikoknya harus roll. Kalau sikoknya roll, sikoknya harus sendi. Ngapa cak itu? Kalau misalnya sendi-sendi, itu beda lagi rumusnya. Sudah pakai metode analisa struktur, tidak lagi mekanika rekayasa. Jadi mekanika rekayasa hanya menyangkut bidangnya yang sendi sama roll, atau jepit sama roll, atau jepit saja. Jadi kalau untuk jepit
ketemu sendi, atau jepit ketemu jepit, sendi ketemu sendi, itu agak dianalisa struktur. Lanjut. Tuh. Jadi kalau misalnya di pendel ini harus diangkat batasan A sampai C. A tadi sendi, di sini roll di C-nya. Kayak mana C sampai B? C sampai B. Di sini di B sudah diketahui kalau dia itu roll. Kalau di C apa dong roll lagi? Tidak. Karena tadi aku sudah ngasih tahu di awal untuk di mekanika rekayasa itu satu sendi satu roll. Berarti yang di C ininya dia jadi sendi. Kalau misalnya kalian ngerti kan. Tapi kalau kalian ini syaratnya kalian gawe keduluan ya. Kalian gali keduluan yang A sampai C, atau kalian dulukan yang C sampai B. Lain lagi kalau kalian ngelanjut ke A sampai C sudah kalian cari, berarti nilai C ini sudah dapat. Nah, kalau nilai C sudah dapat, gambarnya jadinya berubah. Di sini dia sendi, C dia berubah jadi beban. Misalnya nilai RVC sama dengan 2 ton, di sini C sama dengan 2 ton tapi gayanya ke bawah. Kayak gitu. Sama halnya kalian kalau gawe ke C sampai B dulu, baru A sampai C. C yang di sini dijadi ke beban di A sampai C. Itu. Lanjut. Untuk di gaya internalnya ada beban terpusat, beban vertikal, beban terpusat terbagi dua, ada yang horizontal, ada yang vertikal. Kalau untuk di beban terbagi rata, nah beban terbagi rata nih kalian nih belum tahu beban real dia berapa, beban asli, karena dia nih satuannya kan masih ton per meter. Jadi berapa meter dia sekian nilainya. Jadi berapa keseluruhannya ialah Q ini dikali L. Jadi kalau ketemu beban terbagi rata dikalikan dulu ini, cari dulu Q-nya. Sudah itu beban bergerak, beban angin. Lagi kalian belajar di beton. Kalau di analisa struktur juga belum dimasuki. Nah, untuk contoh 1.1 ini adalah pengenalan beban-beban. Yang di A ini perletakan jepit, yang di B ini perletakan sendi, yang di C ini beban terpusat arah vertikal, yang di D ini beban merata. Nah, lanjut. Untuk yang di contoh 1.2 itu bisa dilihat, ini yang di A itu perletakan sendi, yang di B ini perletakan roll, yang di C ini beban terpusat vertikal, yang di D ini beban merata seluruh. Nah, untuk yang di contoh 1.3 ini juga bisa dilihat keterangannya sama yang di sini biar kalian tahu bentuk-bentuknya itu cak mana sih. Ada catatan di bawahnya. Jika ada beban P horizontal, maka terdapat gaya balik berupa H. Apa sih maksudnya? Ini kan D vertikal. Nah, yang C ini horizontal. Kalau dia ada gaya horizontal, pasti ada reaksi horizontal juga, yang dimana reaksi horizontal dia ada di HA ini. Jadi di HA dia terdapat reaksi horizontal gitu. Lanjut. Ini tahap-tahap pengerjaannya. Kalau kalian masih bingung, aku jelaskan sekarang juga. Kalau baca juga mungkin lama. Nah, ini
Untuk contoh 2.1 ini ngejelimet ya, kelihatannya banyak nian. Ini ada perletakan sendi roll, ada beban P1, ada beban key, beban merata. Tulisannya kayak gini, reaksi perletakan di sigma MA sama dengan 0. Apa tuh maksudnya sigma MA? Jadi kita nih nyari reaksi berdasarkan momen yang ada. Kita jadi ke momen di A ini 0. Jadi sebagai pusat momen atau tuan rumah. Jadi seluruh gaya yang ada di gambar ini, di perletakan ini, dia ngarahnya ke A. Ngarahnya ke sana, ke A. Jadi kita sikok-sikok dulu uruti. Oh yo, pertama kan di situ tentukan dulu gaya-gaya apa baik. Ada gaya reaksi A sama B, reaksi perletakan. Ada gaya aksi P sama Q. Reaksinya A sama B, aksinya P sama Q. Berarti ada 4 gaya. Kalau misalnya A sama dengan 0, berarti gayanya sisa 3. Jadi di dalam reaksi perletakan harus ada 3 gaya itu. Apa itu momen? Momen itu gaya dikali jarak. Catat di sini. Momen itu gaya dikali jarak. Balik lagi, kan momen gaya dikali jarak. Kita sikok-sikok dulu. Kan tadi aku ngomong kalau A sama dengan 0, berarti seluruh gaya ngarahnya ke A. Dan jumlah gaya yang ngarah ke A itu ada 3. Jadi kalau kalian arisan 4 wong sama kalian, kalau kalian jadi tuan rumah arisan, yang ke rumah kalian itu kan cuma 3 wong, gitu. Nah, kalian ndak usah lagi ke rumah karena kalian emang lah di rumah, gitu. Jadi pertama yang deket dulu, P1. P1 nih gayanya ke bawah, ngarahnya ke A. Berarti ditarik P1 ngarahnya ke A di cak ini. Set, lanjuti tinggal dibuat lingkaran. Set. Nah, kan P1 ngarah ke A, buat lingkaran cak ini. Berarti dia searah. Kalau searah dalam reaksi itu plus. Jadi tulis P1, jarak P1 ke A itu 1 meter. P1 dikali 1. Jadi untuk momen yang P1 atau gaya yang P1 ada gaya, ada jarak. Sudah. P1 nya plus, jaraknya 1. P1 dikali 1. Tinggal ke dulu. Untuk di P1 sudah. Sekarang kita pindah di Q. Nah, kenapa aku minta cari Q? Karena Q ini adalah beban terberat untuk beban merata. Dia berada di tengah-tengah beban merata. Jadi kalau beban meratanya itu 3 meter, Q-nya dia ada di 1,5 meter dia. Jadi Q ngarah ke A. Otomatis Q kan arahnya ke bawah gayanya. Ke bawah ngarah ke A, dia searah jarum jam. Jadi dia ke bawah, searah. Kalau searah jarum jam dia plus, arahnya pakai arah Q, bukan pakai arah Q lagi. Makanya arah Q. Arah Q ini setengah dari 3. 1,5 ditambah 2 ditambah 1. Dari sini 1,5 ditambah 2 ditambah 1, jadi 4,5. Jadi Q ini karena dia searah jarum jam, plus Q dikali 4,5. Untuk di Q ini selesai sudah, karena ada gaya, ada jarak. Untuk di RVB, di VB, vertikal B, vertikal tuh kan gayanya selalu ke atas. Untuk di reaksi dia gayanya selalu ke atas, kita asumsikan.
makanya ditulis asumsi ke atas. Nah, untuk asumsi ke atas, RVB nya berarti ke atas kan, gayanya ke atas, ngarahnya ke A, berarti dianya cak ini. Nah, ke atas arah ke A, saat berlawanan arah. Kalau berlawanan arah dia minus RVB. Jarak RVB ke A itu 6, jadi dikali 6. Gayanya minus RVB, jaraknya dikali 6, tutup lagi sama dengan 0, karena sudah masuk galau gaya-gaya yang kita undang tadi. Yang 3 gaya P1 Q RVB itu sudah masuk galau sama jarak dia, jadi tutup pakai sama dengan 0. Di sini masukin nilai-nilainya. Nilai P1 itu 3, nilai Q itu dapat dari Q kali L sama dengan 15. RVB nya turun ke dulu, soalnya kan emang belum dapat nilainya. Dijumlah ke lagi. Ini ingat, kita perkalian dulu baru dijumlah ke. Nah, untuk yang hasil akhir ini, dia ini dipindah ruas. Nah, untuk pindah ruas jangan salah, kita ingat tangga kesetaraan. Di sini plus setara sama minus, perkalian setara sama pembagian, akar setara sama pangkat. Jadi kalau misalnya dia plus atau minus, kalau misalnya dia plus, ini plus, pindah sama dengan dia jadinya minus. Soalnya di sini dapat plus pindah jadi minus. Ini RVB dikali 6, sifatnya kan perkalian. Kalau perkalian dia pindah jadi pembagian, plusnya ikut-ikut bae. Minusnya ikut-ikut bae. Tuh. Ini kan minus RVB dikali 6, bisa bae jadinya RVB dikali minus 6 sama bae. Misal nih, ini minus RVB dikali 6 sama dengan minus 70,5. Ini sama bae dengan RVB dikali minus 6 sama dengan minus 70,5, sama bae. Jadi kalau misalnya ini perkalian pindah ruas, dia jadi pembagian, minusnya ikut-ikut bae. Soalnya yang kita ubah itu perkalian sama pembagiannya, bukan penjumlahan sama pengurangannya. Jadi di sini lebih tinggi lah perkalian daripada penjumlahan atau pengurangan. Jadi yang di bawah nih ngikut-ngikut bae. Dia ini lebih rendah derajatnya. Jadi dia ngikut yang atas. Jadi RVB sama dengan minus 70,5 per ini pindah jadi pembagian minus 6, karena sama-sama minus dicoret bisa, jadi 70,5 dibagi 6 kayak gitu. Jadi kalau ini dipindah, ini tidak jadi plus, soalnya derajat dia lebih rendah daripada perkalian sama pembagian, jadi dia ngikut-ngikut baik yang plus minusnya. Jadi ini 70,5 dibagi 6 hasilnya 11,25. Kayak itu juga yang di MB sama dengan 0, berarti yang jadi tuan rumah sekarang di titik B. Di titik B sama dengan 0. Jadi seluruh gaya yang ada di perletakan ngarahnya ke arah B. RVA ke atas, ngarahnya ke B, dianya positif soalnya searah. Jarak RVA ke B itu 6. Nah, yang P1 ke B itu jadi berlawanan arah dia, soalnya kan pindah rumah. P1 ke bawah ngarah ke B, jadi dia berlawanan. Minus P1, jarak P1 ke B itu 5. Itu juga di Q, minus Q ini jaraknya dia 1,5. Cara jawabnya sama juga sama yang tadi. Dapat
dicari kontrolnya. Di sini aku lupa nulis kontrolnya. Jadi kontrol itu berisi gaya-gaya. Jadi cak ini kita buat di sini baik kecil. Sini ada kontrol sigma vertikal sama dengan 0. Jadi yang dimasukin cuman gaya-gaya vertikal. Gaya vertikal ada apa bae? Ada RVA. RVA itu ke atas. Nah, kalau untuk di sigma vertikal sama dengan 0, kita anggap yang ke atas itu dia plus, yang ke bawah itu dia minus. RVA, ada apa lagi? Ada RVB, dia ke atas juga. Nah, untuk P itu kan gayanya ke bawah, berarti minus P1. Untuk Q itu ke bawah juga, jadi minus Q sama dengan 0. Karena dia cuma ada 4 gaya tadi yang kita bahas, jadi cuma 4 gaya yang dimasuki tanpa jarak. RVA dia berapa? 6,25. RVB dia berapa? Plus 11,75. P dia berapa? 3. Q dia berapa? 15 sama dengan 0. Dijumlah ke hasilnya 0 sama dengan 0 atau aman. Nah, ini yang kita cari, yang keamanan ini, faktor aman. Jadi dalam civil itu ada namanya faktor keamanan. Jadi kalau dia 0 sama dengan 0, dia pasti aman. Jadi kalau misalnya dia tidak 0, berarti ada kesalahan dalam perhitungan, ada kesalahan dalam rumus. Harus 0 sama dengan 0. Toleransi di sipil itu toleransi 0,01. Jadi kalau 0 sama dengan 0,01 0,01 sama dengan 0 masih aman. Kalau di atas itu 0,02 atau 0,1 malahan tidak boleh lagi. Dah, lanjut. Ini ada contoh duo untuk kalian pelajarin lagi. Untuk kalian pelajarin lagi contoh duonya Camano untuk tahu lagi lebih jelas arah putarannya di contoh 2.2. Kita pindah ke bidang momen. Di bidang momen ini ada namanya potongan. Apa sih maksud potongannya nih? Jadi dalam momen tuh ada 2 titik, kita potong di tengah-tengahnya. Jadi kalau misalnya ada perletakan, nah 2 titik tuh berarti kan 2 nama kan. Di sini ada ini, ada. Nah, apa sih yang dimaksud titik? Titik tuh kan pertemuan antara 2 garis. Jadi 2 garis ketemu dalam 1 titik, kayak itu ini. Jadi di sini titik dia tuh di sini sama di sini. Jadi ada 3 titik. Dia di setiap di antara 2 titik pasti ada potongan momen. Di sini ada titik A, titik B, titik P1. Kan 2 titik ada momen A sama P. Itu sudah 2 titik. Berarti di tengah-tengah dia ada potongan momen. Familiar enggak kalian dengan ini? Ya. Ini integral. Ini bener. Astagfirullah. Ini integral. Jadi daerah batasan awal itu A, daerah batasan akhir itu P1. Tapi tidak usah ditulis A sama P1 nya, tidak usah ditulis, cukup integralnya baik. A sampai P1 ada momen, P1 sampai B ada momen lagi tuh. Jadi dalam satu batang ini atau satu bidang ini ada 2 momen, 2 kali nyari momen. Pertama A sampai P1, kedua P1 sampai B.
lanjut. Nah kayak gini contohnya.